Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3632, Perang Melawan 4 Klan. Total ada 4 ras utama yang menjaga keempat penjuru. Setiap ras memiliki setidaknya 100 orang. Aura yang kuat berkumpul dan menekan ke arah Luming. Udara dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Kenapa kau bicara omong kosong begitu padanya? Lakukan saja secara langsung. Teriak salah satu anggota suku Sorcerer. Kemudian, lebih dari 100 anggota suku Sorcerer muda membentuk formasi pertempuran. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata suci tipe Soundwave. Degup-degup, dentang-dentang, berbagai macam suara terdengar bersamaan. Kemudian, mereka berkumpul dan bergegas menuju Luming. Dengan begitu banyak orang yang membentuk formasi pertempuran dan melancarkan serangan jiwa pada saat yang sama, bahkan ekspresi Luming pun berubah. Dia tidak berani ceroboh. Bahkan lonceng kejahatan surgawi tidak akan mampu menahan serangan jiwa dari begitu banyak orang. Jiwa mereka akan hancur. Oleh karena itu, saat para anggota suku penyihir bergerak, Luming memadatkan sepatu bot penghancur angin dan menyatukannya dengan kakinya. Tidak ada penindasan di langit di atas pulau itu, jadi kekuatan sepatu bot angin penghancur dapat ditampilkan sepenuhnya. Luming melangkah di udara dan menghilang dari tempat asalnya dengan suara swoosh. Saat berikutnya, dia muncul di belakang para pria bersayap, menyebabkan serangan jiwa suku Sorcerer meleset. Membunuh. Para dewa dari suku manusia bersayap juga meraung dan membentuk formasi pertempuran. Mereka melancarkan serangan, membentuk cahaya pedang besar yang menebas ke arah Luming. Namun, Luming tentu saja tidak akan menghadapinya secara langsung dengan begitu banyak orang. Dia menghindari serangan itu dalam sekejap. Kalian minggir, biarkan kami yang melakukannya. Para anggota suku penyihir berteriak. Sekarang Luming berada di belakang para pria bersayap, tidaklah tepat bagi ras Fodo untuk melancarkan serangan jiwa. Jika tidak, para pria bersayap akan menjadi yang pertama menanggung beban serangan itu. Ke kanan. Dewa bersayap berteriak dan memerintahkan para pria bersayap untuk mundur ke kanan. Mereka memberi jalan bagi suku penyihir untuk menyerang. Namun, Luming tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Begitu suku manusia bersayap bergerak, dia pun mengikutinya. Dia bersembunyi di belakang suku manusia bersayap dan tidak memberi kesempatan kepada suku penyihir untuk menyerang. Para pria bersayap itu marah dan melancarkan serangan ke arah Luming. Namun, mereka hanya bisa mengerahkan kekuatan dan melancarkan satu serangan. Luming dengan mudah menghindarinya dengan kecepatannya. Tidak perlu menggunakan serangan jiwa. Mari kita mengepungnya dan menghancurkannya secara langsung. Pemimpin elit klan lembu dewa meraung. Dia memimpin orang-orang klan lembu dewa ke dalam formasi pertempuran dan menyerbu dari arah lain untuk mengepung Luming. Ding ling ling. Luming mengendalikan lonceng kejahatan surgawi. Serangan jiwanya berubah menjadi gelombang suara yang menyebar dan menyerang manusia bersayap dan klan banteng surgawi. Suku Sorcerer berada di arah lain dan dihadang oleh orang-orang bersayap. Tentu saja, mereka tidak dapat memberikan dukungan apapun. Sekarang kultivasi Luming telah menembus tahap ketiga alam dewa surgawi, kekuatan lonceng kejahatan surgawi bahkan lebih mengerikan. Tubuh banyak orang menegang dan mereka menunjukkan ekspresi kesakitan, merasa seolah-olah jiwa mereka ditusuk oleh pedang tajam. Ah! Seseorang berteriak. Sekalipun mereka membentuk formasi pertempuran, mereka akan kesulitan bertahan terhadap serangan jiwa. Kalau begitu, bunuh. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kultivasi dewa surgawi tingkat ketiganya sepenuhnya dilepaskan. Selain itu, ia mengaktifkan 8 tetes darah dewa purba. Luming merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Asyik, Luming berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan dan menusuk salah satu keajaiban manusia bersayap. Namun, kejeniusan ras manusia bersayap tidak takut karena dia berada dalam formasi pertempuran. Ketika dia berada dalam formasi pertempuran, mereka adalah satu. Memotong. Pemuda dari suku manusia bersayap itu meraung. Seluruh tubuhnya bersinar, dan seluruh formasi juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, sebuah pedang tempur terbang ke arah Luming. Ledakan. Pedang tempur dan cahaya tombak Luming bertabrakan. Cahaya tombak bergetar hebat dan kekuatan mengerikan melonjak ke arah Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia mundur. Kekuatan yang luar biasa. Luming mengerutkan kening.
Meskipun kekuatannya saat ini mencengangkan, para pria bersayap telah membentuk formasi pertempuran dan mengumpulkan kekuatan lebih dari 200 orang. Kekuatan lebih dari 200 orang kesayangan surga terlalu mengerikan. Asyik, raungan banteng datang dari belakang. Seekor banteng raksasa meraung dan menyerang Luming. Kedua tanduknya seperti dua bilah pedang surgawi. Ini adalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh klan Lembu Dewa. Mereka melancarkan serangan yang mengerikan, dan energi mereka mengembun menjadi lembu surgawi. Kekuatannya sangat mencengangkan. Tentu saja, Luming tidak akan menghadapinya secara langsung. Dia menghindari serangan itu dengan cepat. Setelah itu, klan manusia bersayap, klan lembu dewa, dan klan anggur melancarkan serangan terus-menerus. Namun, Luming mendapat dorongan dari sepatu bot penghancur angin. Kecepatannya mencengangkan dan dia menghindari semuanya. Ras Fodo ingin menyerang Luming, tetapi Luming menghindari mereka. Ia mengisolasi mereka di belakang ras tertentu sehingga mereka tidak dapat menyerang Luming secara langsung. Ras Fodo sangat marah sehingga mereka meraung marah. Setelah puluhan gerakan, 4 ras utama bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Luming. Sialan, bocah. Kalau kamu punya kemampuan, jangan menghindar dan lawan aku langsung. Balapan bersayap meraung. Kalian berempat punya ratusan orang yang menyerangku. Kalian bahkan membentuk formasi pertempuran dan ingin aku bertarung langsung dengan kalian. Begitukah cara klan besar dalam daftar 10.000 klan dalam undang-undang tanah yang tidak ternoda? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Baiklah, kita bisa bertarung secara langsung, tapi ayolah, mari kita bertarung 1 lawan 1. Suara mengejek Luming terdengar. Tidak ada yang melanjutkan pembicaraan. Memang, ada begitu banyak orang di sekitar Luming dan dia tidak diizinkan menghindar. Logika macam apa ini? Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku harus memikirkan cara untuk memisahkan orang-orang ini. Pikirnya. Luming berpikir cepat. Keempat ras utama membentuk formasi besar. Setidaknya ada 100 orang dari setiap ras. Kekuatan mereka saling berhubungan dan terintegrasi menjadi satu. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Dalam konfrontasi langsung, bahkan jika Luming menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan sebanding dengan mereka. Dia harus memisahkan pihak lain. Aku tidak akan bermain dengan kalian lagi, selamat tinggal. Suara Luming terdengar. Kemudian, dia tiba-tiba bergegas keluar, seolah-olah dia ingin meninggalkan tempat ini. Jangan biarkan dia lolos. Dia mencoba kabur, kejar. Seketika, suara gemuruh pun terdengar. Mereka mengira Luming akan lari. Kali ini, semua ras utama berkumpul di sini untuk mengepung Luming. Mereka bahkan telah membentuk formasi pertempuran. Jika Luming melarikan diri, mereka akan kehilangan muka. Terutama manusia bersayap. Nak, tetaplah di sini. Dewa sayap para manusia bersayap melolong dan mengejar Luming secepat yang ia bisa. Beberapa pusat kekuatan teratas lainnya dari suku manusia bersayap juga mengejar Luming. Selain itu, para favorit surga teratas dari klan Banteng Dewa dan klan penyihir juga sama. Jika mereka membentuk formasi pertempuran, kecepatan mereka akan terlalu lambat dan mereka pasti tidak akan mampu mengejar Luming. Oleh karena itu, beberapa jenius paling kuat meninggalkan formasi pertempuran dan mengejar Luming. Dengan cara ini, formasi pertempuran dari klan-klan utama tersebar sekaligus. Ini kesempatan bagus. Mata Luming berbinar. Ia tiba-tiba berhenti bergerak. Kemudian, dengan beberapa kilatan, langit dipenuhi ilusinya. Ia menghindari dewa bersayap dan orang-orang terkuat lainnya dan menyerbu kerumunan manusia bersayap. Tidak bagus. Yang bersayap dan yang lainnya memucat. Membunuh. Mati. Luming berteriak dan menusukkan tombak dominasi. Dalam sekejap, setidaknya ada puluhan cahaya tombak mengerikan yang melesat ke segala arah. Bab 3633, menghancurkan formasi, membunuh musuh. Luming dikelilingi oleh orang-orang bersayap. Luming memanfaatkan kesempatan untuk menyerbu ke tengah kerumunan karena orang-orang bersayap tersebar dalam formasi. Puluhan tombak menusuk puluhan pria bersayap. Mayoritas keajaiban manusia bersayap adalah dewa tingkat ketiga. Luming berada di level yang sama dengan mereka. Dalam pertempuran di level yang sama, kemampuan tempur Luming jauh lebih kuat dari mereka. Sekalipun mereka tersebar ke dalam puluhan pasukan, kekuatan masing-masing cahaya tombak juga cukup untuk membunuh ras manusia bersayap dewa surgawi tingkat ketiga itu dalam hitungan detik. Puff!
Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan kesakitan terdengar dan terdengar. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 orang elit bersayap tertusuk oleh pancaran tombak dan tewas di tempat. Mayat mereka berjatuhan di pulau itu. Mata dewa bersayap menjadi merah saat melihatnya. Ah! Sial! Mundur! Mundur cepat! Dewa sayap berteriak dengan gila. Cepat mundur! Para pria bersayap itu panik dan mundur dengan panik. Namun, bisakah mereka mundur? Jawabannya adalah tidak. Membunuh. Luming melolong panjang dan terus-menerus menusukkan tombak Dewa Tirani. Saat dia menebaskan tombaknya, langit dipenuhi dengan cahaya tombak. Ini adalah pembantaian. Dalam pertarungan di level yang sama, para jenius itu bagaikan domba yang menunggu untuk disembelih saat berhadapan dengan Luming. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Setiap gerakan dan setiap serangan tombak membunuh seorang jenius ras manusia bersayap. Selain itu, kecepatan Luming terlalu cepat. Orang-orang bersayap itu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dalam sekejap, belasan orang lainnya tewas di tangan Luming. Hanya dalam waktu singkat, Luming telah membunuh 60 hingga 70 keajaiban manusia bersayap. Ah! Mati. Akhirnya, dewa bersayap kembali. Matanya penuh dengan niat membunuh. Satu sisi tubuhnya berwarna putih keperakan sementara sisi lainnya berwarna emas. Ia bersinar. Dia menyerbu ke depan, lalu dua kilatan pedang yang menyilaukan, satu emas dan satu perak, menebas Luming. Dewa tingkat kelima, Luming menyipitkan matanya sedikit. Ras manusia bersayap memang salah satu dari ras peringkat 130 teratas di tanah yang tidak ternoda. Ahli terkuat di sini, dewa bersayap, sudah berada di tahap kelima alam dewa surgawi, meskipun sepertinya dia baru saja menerobos belum lama ini. Bagus sekali. Lebih baik membunuh favorit surga kelas atas daripada membunuh lebih banyak jenius biasa. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia mengayunkan tombak dewa penguasa dan mengarahkannya ke dewa sayap. Ledakan. Dewa bersayap itu gemetar dan mundur dengan dua ledakan keras. Kekuatanmu. Dewa sayap berteriak kaget. Dia tidak percaya. Dia adalah kesayangan surga terkuat dari ras manusia bersayap yang telah masuk kali ini. Selain itu, dia telah menembus tahap kelima dari alam dewa surgawi. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Luming, tetapi dia sebenarnya bukan tandingan Luming dalam konfrontasi langsung. Membunuh. Luming tidak peduli dengan dewa bersayap. Dia terus menyerangnya. Sekalipun dewa sayap kuat, dia baru saja menerobos ke tahap kelima alam dewa surgawi dan fondasinya belum stabil. Baru saja, Luming telah mengaktifkan 8 tetes darah dewa purba. Dia lebih kuat dari dewa sayap. Tentu saja, itu tidak cukup. Ketika dia menyerang, Luming mengaktifkan 2 tetes darah dewa purba lagi. Sekarang, dia telah mengaktifkan 10 tetes darah dewa purba, yang membuat kekuatannya semakin mengejutkan. Ledakan. Tombak Luming seperti naga. Panjangnya ribuan meter. Tombak itu menekan dewa bersayap seperti gunung. Dengan dua ledakan keras lainnya, cahaya pedang emas dan perak milik dewa sayap meledak. Itu adalah asal-muasal keterampilan rahasia dewa sayap. Skill rahasia asal meledak. Dewa sayap menderita serangan balasan. Tubuhnya bergetar dan darah menyembur dari mulutnya. Ding ling ling. Lonceng kejahatan surgawi terus berdentang. Pada saat yang sama, Luming menyatu dengan tombak dan menyerang dewa bersayap. Tidak. Dewa sayap berteriak putus asa. Saat berikutnya, Luming menembus tubuhnya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan, keputusasaan, dan keengganan. Kemudian, retakan muncul di tubuhnya. Saat berikutnya, tubuhnya meledak dan dia meninggal di tempat. Dewa surga yang paling berkuasa di antara para manusia bersayap yang masuk kali ini telah tumbang. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika orang lain ingin menyelamatkannya, mereka tidak akan mampu melakukannya tepat waktu. Sungguh kekuatan pertempuran yang dahsyat. Di sekeliling mereka, lebih dari 100 klan besar dan kesayangan surga yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkesiap. Dewa bersayap telah menembus tahap kelima alam dewa surgawi. Orang bisa membayangkan kemampuan bertarungnya. Itu benar-benar mengerikan. Namun, dia tidak bisa menghentikan Luming dan dibunuh oleh Luming dalam beberapa gerakan. Ini benar-benar mengerikan. Dia manusia, kan? Benar, itu memang ras manusia. Selama ini, ada rumor yang mengatakan bahwa ras manusia adalah ras aneh yang tersebar di seluruh alam semesta. Awalnya, bakat mereka lemah,
tetapi potensi mereka tidak terbatas. Mereka telah melahirkan banyak eksistensi yang mengerikan dalam sejarah. Benar juga, bahkan ada yang tabu. Banyak orang yang sedang berdiskusi. Setelah seseorang mengucapkan kata tabu, mereka tiba-tiba berhenti, menampakkan ekspresi ketakutan dan tidak berani berkata lebih lanjut. Pada saat itu, orang-orang bersayap di sekitar Luming sudah melarikan diri jauh. Mereka tidak berani mendekati Luming sama sekali. Klan penyihir, klan sapi dewa, dan klan anggur bahkan lebih terkejut. Mereka segera berkumpul dan membentuk kembali formasi pertempuran mereka, tidak berani berpisah. Dengan lambaian tangannya, Luming menyimpan cincin penyimpanan para elit manusia bersayap yang baru saja dibunuhnya. Sepertinya tidak ada kesempatan. Hati Luming tergerak. Setelah pertempuran tadi, anggota suku penyihir dan suku banteng dewa yang tersisa tidak berani berpisah. Jika mereka tidak berpisah, Luming tidak akan mempunyai kesempatan untuk membunuh orang-orang ini. Utang ini belum berakhir. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Tanpa formasi pertempuran, aku tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Luming mencibir dan kemudian bergegas keluar dari pulau itu. Suku penyihir, suku lembu dewa, dan yang lainnya tidak berani berpisah dan mengejarnya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat Luming bergegas keluar dari pulau dan menghilang di depan mata mereka. Ketika dia keluar, ombak besar tidak menyerangnya. Luming meninggalkan Danau Changlang dengan mudah. Setelah meninggalkan danau ombak, Luming tidak pergi. Sebaliknya, ia menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan mengamati seluruh danau ombak. Pihak lain tidak mengejarnya, tetapi itu tidak berarti Luming akan membiarkannya begitu saja. Dengan begitu banyak orang yang mengepungnya, Luming tidak ingin melepaskannya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung suku penyihir, suku manusia bersayap, dan suku sapi dewa. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Oleh karena itu, Luming tidak akan membiarkan pihak lain lolos begitu saja. Dia akan membunuh mereka sampai mereka ketakutan. Setelah menyembunyikan dirinya, Luming mengeluarkan giok surgawi ilusi dan mengamatinya. Seperti yang diduga, Dewa Mimpi Jade sedang gempar. Dan EBSP, ada begitu banyak ras dan begitu banyak orang, jadi wajar saja, ada orang yang menggunakan giok Dewa Mimpi untuk mencatat segalanya. Bahkan ada orang yang melihatnya dari sudut berbeda. Hal ini menimbulkan kegemparan, baik di dalam maupun di luar planet asal ras naga. Pertama, di luar dugaan semua orang, Luming bukanlah penduduk asli planet asal klan naga. Ia adalah manusia yang datang dari luar. Oleh karena itu, sebagian besar ras tidak menyerang Luming. Kedua, kekuatan Luming telah melampaui ekspektasi semua orang. Para pria bersayap telah menderita kerugian besar. Bahkan dewa bersayap, keajaiban paling kuat yang telah memasuki planet induk klan naga, telah terbunuh. Para pria bersayap itu terkejut. Sosok perkasa suku manusia bersayap yang menyerbu itu sangat marah. Dia bersumpah dalam mimpinya bahwa dia akan membunuh Luming. Tetapi kali ini, ketiga klan besar tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka ingin membunuh penduduk setempat dan Luming bukanlah penduduk setempat dari planet induk klan naga. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mampu menarik perhatian tiga klan utama. Bab 3634, Menyergap Suku Penyihir. 10 ras teratas di alam semesta terlalu kuat, dan tatapan mereka tentu saja tidak bisa diremehkan. Karena Luming bukan penduduk asli klan naga, meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menarik minat tiga klan utama. Bakat. Ada banyak sekali favorit surga dengan bakat hebat di tiga klan. Meskipun Dewa Sayap dianggap sebagai jenius teratas di antara manusia bersayap, dia tidak ada apa-apanya di antara 10 ras teratas. Luming melihatnya sebentar dan menyimpannya. Kemudian dia menunggu dengan sabar. Memang, tidak lama kemudian, ia melihat orang terus-menerus keluar dari tengah danau. Ramuan dan harta karun suci di pulau itu semuanya telah dijarah oleh Luming. Tidak ada gunanya bagi orang-orang itu untuk tinggal di sana. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal lama. Orang-orang suku penyihir juga sudah keluar. Tatapan mata Luming berkedip. Dia melihat bahwa para anggota suku penyihir juga telah keluar dari satu arah. Luming mengikuti tepi danau dan diam-diam menuju ke arah itu. Para anggota suku sorcerer sangat berhati-hati. Mereka tetap mempertahankan formasi mereka, jelas takut Luming akan melancarkan serangan diam-diam dari luar. Namun, ketika mereka meninggalkan danau ombak,
mereka menyadari bahwa mereka tidak diserang. Banyak dari mereka yang menghela napas lega. Kesayangan surga dari 100 ras lebih berhamburan dan pergi ke berbagai penjuru. Para anggota suku Sorcerer juga pergi ke satu arah. Lu Ming menyembunyikan auranya dan mengejarnya perlahan. Dia tidak bertindak apa-apa, karena saat itu belum tepat. Lu Ming mengikuti mereka selama beberapa jam. Benar saja, setelah beberapa jam, para anggota suku Sorcerer benar-benar tenang. Mereka tidak terus mempertahankan formasi mereka dan terbang maju sesuka hati. Sekarang, mata Lu Ming berbinar. Dia menginjak sepatu bot pemadam angin dan tiba-tiba bergegas keluar. Dengan kilatan cahaya, Lu Ming bergegas ke belakang tim suku Sorcerer. Dengan satu pikiran, pintu dominasi terbang keluar dan menjadi sangat besar, menekan kekosongan. Kemudian, tombak dewa yang mendominasi muncul dan langsung menembakkan puluhan cahaya tombak. Perubahannya begitu mendadak dan kecepatan Lu Ming begitu cepat sehingga anggota suku penyihir bahkan tidak sempat bereaksi. Saat cahaya tombak itu menembus, puluhan anggota suku penyihir meledak dan tewas di tempat. Itu Lu Ming. Sialan, hati-hati. Bentuk formasi besar. Para anggota suku penyihir berteriak. Namun, Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Saat dia bergerak, dia melancarkan badai serangan. Cahaya tombak yang menyilaukan meledak dan belasan anggota suku penyihir lainnya terbunuh. Dari 100 anggota suku penyihir, lebih dari setengahnya terbunuh dalam sekejap mata. Saat itulah banyak anggota suku Sorcerer melancarkan serangan mereka. Segala macam serangan jiwa diarahkan pada Lu Ming. Lu Ming menghindar dengan cepat untuk menghindari serangan jiwa pihak lain sambil menggunakan lonceng kejahatan surgawi untuk mengimbangi serangan jiwa. Membunuh. Lu Ming berteriak. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan Lu Ming mencapai puncaknya ketika semua 18 tetes darah dewa asal digunakan. Ledakan. Lu Ming memegang tombak dewa tirani dengan kedua tangan dan menyapukannya dari atas ke bawah. Kekuatannya terlalu kuat. Ruang bergetar hebat. Kekuatan mengerikan itu benar-benar menghancurkan serangan jiwa suku Sorcerer dan menghancurkannya. Sepertinya serangan jiwa suku Sorcerer tidaklah tak terkalahkan. Selama kekuatannya cukup kuat, seseorang dapat menembus serangan jiwa mereka. Hati Lu Ming tergerak. Pada akhirnya, serangan jiwa hanyalah sejenis energi. Agak aneh memang, tetapi selama itu adalah energi, maka bisa dihancurkan. Kalau tidak, peringkat suku Sorcerer tidak akan hanya berada di 100 teratas. Ras-ras yang lebih kuat dari suku Sorcerer jelas tidak takut dengan serangan jiwa suku Sorcerer. Pada saat ini, keberanian Lu Ming tak tertandingi. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menerobos serangan jiwa suku penyihir. Dia menyerang ke depan. Setiap serangan tombak membunuh satu bakat suku penyihir. Dengan gerbang dominasi yang menekan kekosongan, para jenius dari suku penyihir ini bahkan tidak dapat menggunakan orang-orangan sawah pengganti mereka. Keajaiban suku penyihir mungkin sangat sulit dihadapi bagi orang lain, tetapi bagi Lu Ming, dia lebih mudah dibunuh daripada keajaiban lainnya. Satu tombak dibalas satu, atau beberapa sekaligus, para talenta suku penyihir ini dibunuh satu persatu. Itu kau, bocah. Suku penyihirku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Sungguh cara yang kejam. Para ahli dari suku Sorcerer akan membalaskan dendam kita. Satu persatu, anak ajaib dari suku Sorcerer meraung marah. Namun, di saat berikutnya, mereka terbunuh oleh tombak Lu Ming. Di antara suku Sorcerer, ada juga sosok monster dewa-dewa tingkat keempat. Namun, ketika berhadapan dengan Lu Ming saat ini, mereka bahkan tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat menghindari nasib terbunuh. Pada akhirnya, para anggota suku Sorcerer sudah melarikan diri ke segala arah. Namun, kecepatan Lu Ming terlalu cepat. Kekuatan surgawi yang kuat dari Dewa Surgawi tingkat ketiga mengalir ke dalam sepatu bot pemusnah angin, membuat kecepatannya sangat cepat. Suku penyihir itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Setengah jam kemudian, Lu Ming berhenti. Lebih dari 100 talenta dari suku Sorcerer telah dibunuh olehnya. Tidak ada satupun yang tersisa. Setelah menyimpan cincin penyimpanan keajaiban suku penyihir, Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju lembah naga hitam. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia dapat terus menjelajah lebih jauh ke lembah naga hitam. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, beberapa sosok muncul di medan perang tempat Lu Ming dan keajaiban suku penyihir baru saja bertarung. Tokoh-tokoh ini adalah kesayangan surga dari daerah itu.
Mereka telah mendengar pertempuran itu. Namun, mereka tidak berani mendekat sebelumnya. Mereka hanya berani mendekat setelah pertempuran berakhir dan suara itu menghilang. Lalu, mereka terkejut begitu tiba di sana. Di tanah, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan meledak. Bau darah menusuk hidung mereka. Dari situasi di tempat kejadian, sepertinya mereka bisa melihat pertempuran tragis sebelumnya. Suku penyihir. Inilah para ahli dari suku penyihir. Wajah para pemuda itu pucat dan tubuh mereka gemetar. Mereka berasal dari ras kecil yang bahkan tidak masuk dalam daftar 10.000 ras di tanah tak bernoda. Bagi mereka, suku Wu jelas merupakan ras kuat yang berada di luar jangkauan mereka. Akan tetapi kini, semua bakat dari suku penyihir sakti itu telah mati. Siapakah yang telah membunuh begitu banyak jenius dari suku penyihir? Pasti ras itu lebih kuat dari suku penyihir, kan? Beberapa pemuda berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak harus. Kalian semua telah melihat situasi di dalam jade surgawi ilusi, bukan? Bahwa Luming membunuh begitu banyak keajaiban manusia bersayap sendirian saat dikelilingi oleh 4 ras utama. Siapa yang tahu? Sulit untuk mengatakannya. Jelas bahwa Luming memiliki dendam besar terhadap suku penyihir. Mari kita rekam dan kirimkan ke ruang ilusi. Dan EBSCP, para pemuda segera mengeluarkan giok suci mimpi mereka, merekam kejadian tersebut, dan mengirimkannya ke dimensi mimpi. Dan EBSCP, untuk sesaat, ruang ilusi itu terguncang. Lebih dari 100 talenta tertinggi dari suku penyihir telah terbunuh tidak lama setelah mereka pergi. Siapa itu? Semua orang langsung teringat pada Luming. Hal ini mengejutkan banyak orang. Semakin mereka memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu benar. Dalam waktu singkat, nama Luming menyebar ke seluruh alam semesta. Ketika para ahli suku sorcerer melihat berita itu, mereka menjadi marah. Dikatakan bahwa beberapa ahli suku sorcerer bergegas datang dari markas mereka. Luming tentu saja melihat semua ini. Dia mencibir dan tidak menganggapnya serius. Bab 3635, Berita Menning. Setelah kembali ke Lembah Naga Hitam, Luming tidak langsung pergi ke Lembah Naga Hitam. Sebaliknya, ia mulai berkultivasi. Dia masih memiliki beberapa rumput asal kehidupan. Setelah memurnikannya, kekuatannya akan sedikit meningkat. Tidak akan terlambat untuk memasuki Lembah Naga Hitam saat itu. 10 hari kemudian, Luming telah memurnikan semua rumput asal kehidupan di tangannya. Luming telah mencapai 5 kebangkitan untuk 2 jenis kekuatan surgawi lainnya. Dengan cara ini, Luming memiliki total 7 jenis kekuatan surgawi dan dia telah mencapai 5 kebangkitan. Kekuatan keseluruhannya meningkat beberapa poin. Setelah itu, Luming memasuki Lembah Naga Hitam dan menjelajahinya. Kali ini, Luming telah meningkat pesat. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, bahkan jika dia ditekan, tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh dewa tingkat kelima. Dia bahkan dapat membunuh dewa tingkat keenam. Oleh karena itu, kali ini, Luming telah membuat kemajuan besar dan memperoleh sejumlah besar obat ajaib. Ada total 9 rumput vitalitas di dalamnya. Selain itu, ia juga memperoleh ratusan ramuan suci. Bahkan ada beberapa ramuan suci tingkat tinggi yang sangat membantu Kaisar Suci. Sayang sekali Luming tidak bisa memurnikan obat ajaib tingkat ini. Bahkan jika dia memiliki formula, kuantitas, kecepatan pemurniannya tidak akan secepat itu. Luming telah memberikan formula, ukuran, obat yang sangat mujarab. Meskipun ada energi yang dimurnikan dan mengalir ke dalam tubuh Luming setiap hari, itu tidak dapat membuat tingkat kultivasi Luming melonjak tiba-tiba. Itu hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Luming sudah sangat puas. Di alam semesta purba, pil raja adalah mata uang bagi para dewa. Namun, efek ramuan dewa di sini jauh lebih baik daripada pil raja. Jika dia memurnikan semua ini, itu akan sangat mempercepat kecepatan kultivasi Luming. Namun, Luming tidak berencana untuk memurnikan obat-obatan suci di tangannya sekarang. Itu karena kultivasinya telah melonjak terlalu cepat selama periode waktu ini. Hanya dalam beberapa bulan dan kultivasinya telah melonjak dari tahap pertama alam dewa surgawi ke tahap ketiga alam dewa surgawi. Dia harus berhenti dan memoles fondasinya. Ketika fondasinya sangat stabil, dia akan terus meningkat. Namun, rumput asal kehidupan dapat disempurnakan. Ketika Luming meninggalkan Lembah Naga Hitam dan kembali ke keluarga Naga Hitam,
dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang telah mengiriminya pesan dari Dewa Mimpi Jade. Lu Ming sedikit tertegun. Hanya ada satu orang yang mengetahui nama Dewa Giok impiannya, yaitu Men Ning, yang datang bersamanya dari Sekte Pedang Api Suci. Ketika ia menyerbu planet induk klan naga dan diserang oleh segel naga 10.000, Lu Ming telah mengusir Men Ning. Ia tidak mendengar kabar apapun tentang Men Ning selama kurun waktu tersebut. Lu Ming mengira bahwa Men Ning telah mengalami kecelakaan. Lagi pula, planet induk suku naga juga tidak aman. Para dewa dari berbagai ras terus-menerus saling membunuh dalam kegelapan. Dekat sekali. Menurut informasi Men Ning, dia tidak jauh. Lu Ming membalas pesan Men Ning dan kemudian bergegas membaca pesan yang dikirim Men Ning. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat Men Ning di puncak gunung. "Nona Ning, apa kabar?" Lu Ming tersenyum dan mengamati Ning. Ia menemukan bahwa kultivasinya masih pada tahap ketiga alam dewa surgawi. "Saudara Lu, Anda sangat terkenal sekarang." "Saya terkesan." Men Ning tersenyum. Ketika dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Lu Ming sama seperti dia, dari Sekte Pedang Api Suci. Terlebih lagi, Lu Ming bukan murid Sekte Pedang Api Suci, jadi jelas bahwa latar belakangnya lebih buruk darinya. Namun, baru beberapa saat sejak ia memasuki planet induk klan naga, Lu Ming sudah melambung ke langit. Ia bahkan membuat klan besar dalam daftar 10.000 klan di era purba menjadi takut. Terlebih lagi, Men Ning tidak dapat melihat kultivasi Lu Ming. Dia merasa iri dan tidak berdaya. Mungkin, inilah perbedaan antar manusia. Kemuliaan yang tak terbatas. Aku diburu setiap hari. Aku pusing. Oh ya, bagaimana kabar Nona Men akhir-akhir ini? Lu Ming tersenyum pahit. "Ai," Men Ning mendesah dan menceritakan situasinya. Dulu, ketika dia dibuang oleh Lu Ming, dia tidak diserang oleh segel 10.000 naga. Oleh karena itu, dia tidak terluka dan dalam kondisi prima. Oleh karena itu, dia dengan cepat menempati situs warisan dan memperoleh banyak peluang sejak awal. Sayangnya, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat para jenius dari klan besar pulih dengan cepat, reruntuhan yang ditempatinya direbut oleh klan besar lainnya, dan dia terpaksa melarikan diri. Selama beberapa waktu setelah itu, dia berkelana ke seluruh dunia, tetapi ada banyak perlombaan di mana-mana. Dia sendirian, jadi dia tidak memiliki pesaing sama sekali. Faktanya, bukan hanya dia saja, tetapi ras dan kekuatan lain yang tidak masuk dalam daftar 10.000 suku di tanah murni itu juga hanya punya sedikit saingan. Pertama, jumlah orangnya lebih sedikit. Kedua, masih terdapat kesenjangan yang besar antara kekuatan tempur mereka dan klan-klan besar tersebut. Semakin kuat klan, semakin besar pula kesenjangan di antara mereka. Dalam situasi seperti ini, ras dan pasukan kecil ini bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meminum supnya. Oleh karena itu, ras dan pasukan kecil ini bergabung dan menduduki beberapa reruntuhan kecil dengan keunggulan jumlah. Men Ning telah bergabung dengan organisasi semacam itu. Lu Ming mengangguk. Meskipun planet induk ras naga sangat besar, jumlah peninggalan sejarah dan tanah suci budidaya terbatas. Hampir semua ras dan kekuatan yang kuat di seluruh alam semesta purba, kecuali 100 teratas, telah datang. Orang bisa membayangkan betapa sengitnya persaingan itu. Reruntuhan dan tanah suci di planet induk ras naga tidak cukup untuk dibagikan. Tanpa kekuatan, seseorang tidak akan bisa memperoleh banyak sumber daya. Ada sangat sedikit orang seperti Lu Ming yang menduduki beberapa situs warisan sendirian. "Nona Ning, mengapa Anda datang menemui saya?" Lu Ming bertanya. "Lu Ming, aku mendengar beberapa hal dari orang lain. Para pria bersayap yang tersisa, suku penyihir, dan suku-suku lainnya tidak berniat melepaskanmu. Selain itu, aku mendengar bahwa seseorang dari suku pria bersayap memasuki planet induk suku naga lebih dari 30 tahun yang lalu." Kata Men Ning. "Saya masuk lebih dari 30 tahun yang lalu." Lu Ming mengernyitkan alisnya sedikit dan ekspresinya berubah serius. 30 tahun yang lalu juga merupakan titik lemah dari segel 10.000 naga, dan sekelompok orang melewati 18 titik lemah. Namun, meskipun itu adalah titik lemah, itu masih sangat berbahaya. Sebagian besar kesayangan surga yang mencoba menerobos titik lemah itu tewas. Akan tetapi, siapa yang dapat menjamin tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos masuk? Lu Ming menduga sebagian besar orang telah berhasil menerobos masuk.
Orang-orang ini telah masuk 33 tahun lebih awal daripada Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan jika mereka terluka parah saat pertama kali masuk, mereka pasti telah pulih setelah bertahun-tahun. Selain itu, mereka telah berkultivasi di planet induk klan naga selama bertahun-tahun. Seberapa kuat kultivasi mereka? Itu mungkin sudah sangat mengejutkan. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming merasa sedikit lebih tenang adalah bahwa segel naga 10.000 itu akan mengusir mereka yang memiliki kultivasi tinggi. Misalnya, ketika Lu Ming dan yang lainnya datang, mereka hanya bisa mengizinkan Dewa Surgawi tingkat ketiga untuk masuk. Jika seorang Dewa Surgawi tingkat keempat menyerang dengan paksa, dia pasti akan mati. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, penolakan segel 10.000 naga itu melemah. Kali berikutnya melemah, mungkin bisa memungkinkan dewa-dewa tingkat keempat atau bahkan kultivator tingkat tinggi untuk memasuki tempat ini. Akan tetapi, lebih dari 30 tahun yang lalu, penolakan terhadap para dewa langit ketiga tampaknya juga sangat besar. Oleh karena itu, mereka yang masuk pada saat itu kemungkinan besar adalah dewa tingkat kedua atau pertama. Oleh karena itu, bahkan jika mereka masuk beberapa dekade lebih awal, kultivasi mereka tidak boleh terlalu dibesar-besarkan. Banyak pikiran yang terlintas dalam benak Lu Ming. Bab 3636, Favorit Surga yang masuk 30 tahun lalu. Saudara Lu, kudengar bahwa orang-orang bersayap itu telah pergi untuk mengundang kesayangan surga yang memasuki tempat ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku khawatir dia akan segera datang ke sini. Kamu harus berhati-hati, kata Men Ning. Terima kasih atas pengingatnya, Nona Men. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku, saudara Lu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati di bawah segel 10.000 naga. Baiklah, aku sudah menyampaikan beritanya. Aku tidak akan mengganggu kultivasi saudara Lu lagi. Men Ning menangkupkan tinjunya dan bersiap pergi. Nona Maning, ini untuk Anda. Lu Ming melambaikan tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang menuju Maning. Men Ning tanpa sadar mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya, wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Ada 9 obat dewa di dalam cincin penyimpanan. Kakak Lu, ini. Men Ning memandang Lu Ming. Tidak apa-apa, terima kasih atas beritanya, Nona Maning. Lu Ming tersenyum dan berbalik untuk kembali ke keluarga naga hitam. Dia tidak membiarkan Men Ning tinggal. Dia akan terganggu jika ada satu orang lagi. Dia paling nyaman sendirian. Men Ning menarik napas dalam-dalam saat melihat Lu Ming memasuki keluarga naga hitam. Dia menahan kegembiraan di hatinya. 9 ramuan suci. Ini adalah panen yang besar. Saat ini, beberapa ras dan golongan kecil telah berkumpul bersama. Meskipun mereka juga telah menduduki reruntuhan, jumlah mereka terlalu banyak. Terlalu sulit untuk mendapatkan bagian dari obat-obatan suci itu. Selain saat Men Ning pertama kali memasuki planet induk ras naga, dia jarang mendapat ramuan dewa. Dengan 9 batang obat dewa ini, ditambah satu yang ada di tanganku, aku bisa menerobos ke tingkat keempat dewa-dewa dengan sekali jalan. Mata Men Ning berbinar. Begitu dia berhasil mencapai alam dewa surgawi tingkat keempat, dia akan mempunyai hak lebih besar untuk berbicara dalam organisasi tempatnya berada. Men Ning dengan hati-hati menyimpan 9 ramuan suci itu dan berbalik untuk pergi. Dalam keluarga naga hitam, dia memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya sudah mencapai tingkat apa sekarang? Lu Ming merenung. Aku tidak peduli. Aku akan memperbaiki diriku sendiri terlebih dahulu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan rumput asal dan mulai memurnikannya. Rumput asal usul kehidupan adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Lu Ming mulai memurnikan rumput asal transformasi kehidupan. Sementara itu, dunia luar juga dalam keadaan kacau. Selama kurun waktu ini, jumlah naga asli dan naga dewa yang muncul semakin meningkat. Mereka akan muncul dari waktu ke waktu untuk memburu para jenius dari bangsa luar. Selama kurun waktu ini, terjadi pertempuran terus-menerus di seluruh planet induk klan naga. Ada pula legenda yang mengatakan bahwa si ajaib yang memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu akan segera keluar. Ia telah mengakhiri pengasingannya dan akan secara pribadi memburu penduduk asli ras naga ini. Pada suatu waktu, ada yang menantikannya, tetapi ada pula yang berat hati.
Itu karena mereka yang memasuki planet induk klan naga lebih dari 30 tahun yang lalu dan berkultivasi dalam waktu yang lama. Seberapa kuatkah kekuatan tempur mereka? Di antara sekelompok orang yang baru saja memasuki planet induk ras naga, mungkin tidak banyak yang bisa menandingi mereka, bukan? Juga, berapa banyak orang yang berhasil bertahan hidup dan memasuki planet induk ras naga lebih dari 30 tahun yang lalu? Waktu berlalu hari demi hari. Tidak lama kemudian, klan manusia bersayap mengumumkan dalam mimpi giok dewa bahwa lebih dari 30 tahun yang lalu, seseorang dari klan manusia bersayap mereka telah berhasil memasuki planet induk klan naga hidup-hidup. Sekarang, dia akan mengakhiri pengasingannya dan pergi untuk membunuh Luming. Untuk sementara waktu, hal itu menarik perhatian semua pihak. Luming telah berkultivasi dengan tekun. Ramuan kehidupan disempurnakan satu demi satu. Faktor kekuatan surgawi Luming juga terus meningkat. Sebelumnya, ia memiliki total 7 jenis kekuatan suci dan telah mencapai 5 kebangkitan. Ketika dia memurnikan ke-9 ramuan vitalitas, dia memiliki total 10 kekuatan surgawi dan telah mencapai 5 kebangkitan. Ini meningkatkan kekuatan tempur Luming beberapa poin. Itu akan datang. Luming memandang pesan dalam giok dewa mimpi. Kalau begitu, mari kita bertarung. Luming bergumam. Kemudian dia memasuki mimpi giok suci dan mulai berbicara. Saya Luming. Kalimat pertama Luming menyebabkan kegemparan dalam mimpi Dewa Jade. Banyak sekali orang yang membalas setelah satu kalimatnya. Tentu saja, dia semakin yakin bahwa Luming bukanlah penduduk setempat. Dia datang dari luar. Manusia bersayap brengsek, aku akan menunggumu di puncak ombak yang bergelombang di samping danau ombak. Aku akan memenggal kepalamu. Ini adalah kalimat kedua Luming, yang menyebabkan kejutan yang lebih besar. Luming menantang suku manusia bersayap. Pada awalnya, para manusia bersayap itu berkata bahwa mereka akan mengundang sang ajaib yang telah memasuki planet induk klan naga lebih dari 30 tahun yang lalu untuk membunuh Luming. Kini, Luming secara langsung memberikan tantangan kepada para manusia bersayap itu. Suku manusia bersayap mengumumkan bahwa mereka akan membunuh Luming di puncak gelombang yang bergelora. Mari kita pergi melihat puncak gelombang yang dahsyat. Luming sangat kuat, tetapi ada seorang jenius dari ras manusia bersayap yang datang lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku ingin tahu di tingkat apa kultivasinya. Jangan sampai ketinggalan. Sungguh luar biasa. Banyak orang yang sangat penasaran dan menuju ke arah danau yang bergelombang itu. Dalam sekejap, danau yang tadinya bergelombang, menjadi sangat hidup kembali. Akan tetapi, Luming tidak segera menuju ke danau ombak. Dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Dia tidak lupa mencari Xian Yanxing dan Qiu Yue. Saat ini, dia hanya memiliki orang-orang dari keluarga naga hitam, balai naga darah, dan keluarga naga emas untuk mencari tahu tentang Xian Yanxing dan Qiu Yue. Namun, jumlah mereka terlalu sedikit. Luming bergerak keluar dan mengumpulkan orang-orang dari pasukan lokal di dekatnya. Sedangkan untuk orang luar, Luming membunuh mereka dengan metode seperti kilat. Perlahan-lahan, Luming mengumpulkan lebih dari selusin pasukan manusia naga lokal untuk membantunya mencari tahu lebih banyak tentang Xian Yanxing dan Qiu Yue. Setelah itu, Luming bergegas menuju danau yang bergelombang. Selama kurun waktu ini, banyak sekali sosok yang telah berkumpul di puncak gelombang yang bergelombang di samping danau gelombang. Mereka semua adalah kesayangan surga dari berbagai ras. Pria bersayap ada di sini. Seseorang berteriak. Seperti yang diharapkan, berkas cahaya terbang dari satu arah. Mereka semua adalah makhluk surgawi bersayap. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah hijau panjang. Semua jenius dari ras manusia bersayap ada di belakangnya. Mereka menatapnya dengan hormat. Dia ada di sini. Pria berbaju hijau ini pastilah si ajaib dari ras manusia bersayap yang memasuki planet induk ras naga 33 tahun yang lalu, kan? Tatapan banyak orang tertuju pada pemuda berjubah hijau itu. Orang ini tampan dan memiliki mata yang tajam. Ketika dia membuka dan menutup matanya, seolah-olah dua pedang tajam melesat keluar. Bisakah Anda mengetahui tingkat kultivasi orang ini? Aku tidak tahu. Aura orang ini tebal dan tidak terduga. Setidaknya dia lebih tinggi dariku. Dia sebenarnya lebih tinggi darimu. Bukankah itu berarti dia setidaknya lebih tinggi dari Dewa Langit kelima? Tak jauh dari situ, beberapa pemuda tengah berbincang-bincang diam-diam. Beberapa pemuda ini adalah para jenius dari beberapa klan besar.
Kultivasi mereka telah melangkah ke alam dewa tingkat kelima. Namun, mereka tidak dapat melihat kultivasi pemuda berjubah hijau itu. Paling tidak, itu berarti kultivasi pemuda berjubah hijau itu berada di atas mereka. Mereka datang beberapa dekade lebih awal dari kita. Meskipun kultivasi mereka tidak sebaik kita saat pertama kali datang, mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Saya khawatir sumber daya yang mereka peroleh selama bertahun-tahun ini bukanlah hal yang kecil. Orang-orang ini telah mengasingkan diri di tanah suci yang berbeda. Sekarang mereka akan segera keluar, hari-hari baik kita mungkin akan segera berakhir. Beberapa kesayangan surga berdiskusi di antara mereka sendiri, merasa sedikit tidak senang. Bab 3637 Pertempuran Hebat Melawan Sinar. Asyik. Pemuda berjubah hijau itu melangkah maju dan mendarat di puncak Gunung Changlang. Ia lalu memejamkan mata dan mulai beristirahat. Bagaimana dengan Lu Ming? Dialah yang meminta kita untuk bertarung di sini, tetapi dia belum datang. Mungkinkah dia takut dan tidak berani datang? Salah satu keajaiban ras manusia bersayap berteriak. Suaranya menyebar ke segala arah, dan penuh dengan provokasi. Kembali ke danau ombak, manusia bersayap manusia ini ketakutan oleh pembunuhan Lu Ming. Mereka begitu ketakutan hingga melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang sombong. Sekarang, dengan pemuda berjubah hijau itu, mereka penuh percaya diri dan segera menjadi sombong lagi. Lu Ming belum ada di sini. Kami belum melihatnya. Semua ras ikut berkomentar. Beberapa orang telah tiba sejak lama tetapi belum melihat Lu Ming. Kalau begitu, mari kita menunggu. Pemuda berjubah hijau di puncak ombak yang bergelombang berbicara. Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, 6 hari telah berlalu. Lu Ming belum tiba. Sudah 6 hari, tapi anak itu belum juga datang. Dia benar-benar takut dan menjadi pengecut. Aku rasa dia tidak berani menerima tantangan itu. Dia mungkin takut setengah mati ketika mendengar bahwa ada orang kesayangan surga dari suku manusia bersayap kita yang memasuki tempat ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Menantang kakak senior Lei Yi hanya untuk bersenang-senang. Benar sekali, aku pun berpikir begitu. Orang-orang manusia bersayap tengah berdiskusi. Bahkan ada orang yang memarahi Lu Ming di ruang ilusi, mencoba memprovokasi dia untuk keluar. Sangat cepat, 2 hari telah berlalu dan Lu Ming belum juga tiba. Di mana situs warisan yang ditempati Lu Ming? Aku akan pergi ke sana secara pribadi. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau, Lei Yi, tiba-tiba membuka matanya. Kilatan petir melesat keluar dari matanya, dan gemuruh keras bergema di antara langit dan bumi. Kekuatannya mencengangkan, seperti hukuman dari surga. Jelaslah bahwa Rai sedang marah. Setelah menunggu berhari-hari, kesabarannya telah habis. Tidak perlu menemukanku, aku datang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari cakrawala yang jauh. Kemudian, sebuah sosok melangkah di udara dan tiba. Itu benar-benar Lu Ming. Dia ada di sini. Aku tidak menyangka dia benar-benar berani datang. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Banyak orang mulai berdiskusi dengan bersemangat ketika mereka melihat Lu Ming. Tatapan Lei Yi juga tertuju pada Lu Ming, matanya bersinar seperti kilat. Lu Ming bergerak sangat cepat. Ia tiba di puncak gelombang yang bergelombang hanya dalam beberapa langkah. Ia mendarat di puncak dan berdiri di hadapan Lei Yi. Nak, akhirnya kau di sini juga. Kupikir kau akan jadi pengecut. Seorang pemuda dari ras manusia bersayap mencibir. Oh, kamu sombong sekali sekarang. Terakhir kali, kamu dipaksa lari dalam keadaan menyedihkan olehku, menangis memanggil orang tuamu. Aku ingat kamu. Tatapan mata Lu Ming penuh dengan ejekan saat dia menatap pria bersayap yang baru saja berbicara. Wajah pria bersayap itu memerah karena malu dan marah. Dulu, ketika Lu Ming melakukan pembunuhan besar-besaran dan menghancurkan formasi pertempuran para pria bersayap, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dia berlari menyelamatkan diri dan menangis memanggil kedua orang tuanya. Dia sangat ketakutan. Namun, Lu Ming telah membicarakannya di depan umum. Itu adalah masalah yang sangat memalukan. Lu Ming, benar. Aku tidak menyangka kau bisa membunuh begitu banyak orang dari ras manusia bersayapku hanya dengan kultivasi dewa-dewa tingkat ketiga. Bagus sekali, bagus sekali. Pada saat ini, Lei Yi berbicara. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya. Bagus.
Akan lebih baik lagi setelah aku membunuhmu. Lu Ming tersenyum tipis. Membunuhku. Kau masih jauh dari itu. Aku akan membuatmu mengerti perbedaan di antara kita. Rai mencibir. Ledakan. Saat berikutnya, aura yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Lei Yi. Aura yang sangat kaya dan kuno menyebar dari tubuhnya. Tubuh Rai diselimuti petir, seolah-olah ia telah berubah menjadi manusia petir. Faktor kekuatan surgawi asal, kebangkitan ke-6, dan kultivasi dewa surgawi tingkat ke-6. Mata Lu Ming tiba-tiba menyipit. Begitu Lei Yi meledak, Lu Ming dapat merasakan bahwa Lei Yi ini sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari pihak lain, yang telah masuk 30 tahun lebih awal dari mereka, dia pasti telah memperoleh banyak harta juga. Misalnya, ia memiliki harta karun seperti rumput vitalitas kehidupan dan berbagai macam obat-obatan suci. Oleh karena itu, faktor kekuatan suci pihak lain telah bangkit 6 kali. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menemukan faktor kekuatan surgawi asal. Itu adalah eksistensi yang telah terbangun 6 kali. Sangat kuat. Banyak penonton di sekitar mereka juga terkejut. Membunuh. Lei Yi berteriak dingin. Dengan dorongan telapak tangannya, petir di langit berubah menjadi elang petir besar dan menerkam ke arah Lu Ming. Pada saat ini, seluruh kekuatan surgawi dalam tubuh Lu Ming diaktifkan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Kemudian, tombak surgawi yang mendominasi mengembun dan menembak jatuh. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan ki yang kuat memenuhi langit, menyapu ke segala arah bagaikan angin topan. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah di tengah ledakan itu. Sangat kuat. Lu Ming menyipitkan matanya lagi. Dia merasa bahwa kekuatan pihak lain sangat kejam dan sombong. Kekuatan itu seperti longsoran salju. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa surgawi tingkat ke-6, suatu eksistensi yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebanyak 6 kali. Dengan kultivasi dan kekuatan Sen pada level ini, serangan biasa akan memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Kamu cukup kuat untuk bisa menangkis salah satu seranganku. Tidak heran kamu bisa membunuh begitu banyak orang bersayapku. Namun, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Rai Yi berkata dengan dingin, dan aura di tubuhnya menjadi lebih mengejutkan. Pada saat yang sama, sepasang sayap muncul. Sepasang sayapnya berwarna hijau, seluruhnya terbuat dari petir. Setiap bulu di atasnya tampak terbuat dari petir. Ini adalah teknik rahasia asal Rai, dan itu sangat alami. Dari kelihatannya, dia telah memutuskan dua belenggu. Sepasang sayap hijau ini telah menyatu dengan sayap di punggung Rai. Ledakan. Aura Rai semakin meledak, dan petir memenuhi langit. Ding ling ling. Lu Ming segera menggunakan lonceng kejahatan surgawi. Dia menyerang lebih dulu dan menang. Serangan jiwa yang kuat menyerang Lei Yi. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, kekuatan lonceng kejahatan surgawi yang berkekuatan penuh sungguh mengejutkan. Serangan jiwa, aku telah menunggu gerakanmu ini, hancurkan. Rai berteriak. Ia menyatukan kedua sayapnya dan menebas dengan sekuat tenaga. Seperti pedang perang yang menggelegar dan menebas. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang besar untuk mematahkan serangan jiwa Lu Ming. Kekuatannya sangat mengejutkan. Saat dia menyerang, ruang itu meledak, dan dia benar-benar berhasil meniadakan sebagian serangan jiwa. Namun, kekuatannya tidak terlalu kuat hingga berlebihan. Dia hanya bisa mengimbangi sebagian serangan jiwa, tetapi sebagian lagi masih mengalir ke lautan kesadarannya dan sedikit memengaruhinya. Bagi Lu Ming, itu sudah cukup untuk menimbulkan dampak kecil. Dalam pertarungan antar ahli, perbedaan kecil dapat menyebabkan perbedaan besar. Pengaruh sekecil apapun akan menyebabkan kekuatan Rai sedikit melemah. Kemudian, Lu Ming memadatkan sepatu bot penghancur angin dan menggabungkannya dengan kakinya. Dengan satu langkah, Lu Ming menyerang Lei Yi. Pada saat yang sama, 18 tetes darah dewa di tubuhnya meledak keluar. Tombak dominasi itu bagaikan jajaran gunung yang menghantam sinar Yi. Begitu kuatnya, bahkan kehampaan pun bergetar. Bab 3638, kamu ingin pergi. Tidak mungkin. Ekspresi Rai berubah serius untuk pertama kalinya. Ia menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Petir memenuhi langit dan seekor burung besar terbang keluar. Kali ini burung yang dibentuknya bukan Goshaok, melainkan ROC.
ROC besar itu berteriak panjang. Tubuhnya bagaikan bilah tajam saat menyerang Lu Ming. Ia jauh lebih kuat daripada Goshawk sebelumnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan sekali lagi dan ledakan yang memekakkan telinga meletus. Kemudian, sosok Lu Ming melayang mundur. Namun, Lu Ming maju selangkah dan menyerang Lei Yi dari arah lain. Lu Ming tidak mengeluarkan jurus rahasia asal-usul lainnya. Sebagai perbandingan, keterampilan rahasia asal lainnya belum melepaskan belenggu kedua mereka, jadi kekuatan mereka jauh lebih lemah. Melawan ahli seperti Rai Yi, keterampilan itu tidak banyak berguna. Lebih baik menyerang dengan satu jenis tombak saja. Lu Ming memegang tombak dewa yang mendominasi di tangannya. Kekuatannya hanya dapat dilepaskan secara maksimal ketika dikombinasikan dengan kekuatan tubuh Dewa Purba. Guntur ROC. Lei Yi meraung. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir yang tak berujung. Sayapnya terus mengepak. Kali ini, dua Thunder ROC terbentuk. Ledakan. Ledakan. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, saling melancarkan lebih dari 10 jurus berturut-turut. Lei Yi benar-benar sangat kuat. Dia adalah dewa-dewa tingkat ke-6. Dalam hal kultivasi, dia 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Perlu diketahui bahwa di alam dewa surgawi, 1 tingkat lebih tinggi, itulah perbedaan antara langit dan bumi. Seseorang dengan kultivasi 1 tingkat lebih tinggi dapat dengan mudah membunuh orang yang 1 tingkat lebih rendah, apalagi 3 tingkat lebih tinggi. Terlebih lagi, faktor kekuatan surgawi asalnya telah terbangun 6 kali, yang lebih tinggi dari Lu Ming. Dengan kekuatan tempur seperti itu, Lu Ming tidak memiliki keunggulan meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Ini karena setelah bertukar lebih dari 10 jurus, Lu Ming menyadari bahwa Lei Yi tidak begitu menakutkan. Kekuatan tempurnya kuat karena kultivasinya dan faktor kekuatan surgawi. Dalam aspek lain, dia hanya rata-rata. Misalnya, keterampilan rahasia konstitusi. Lu Ming menyadari bahwa teknik rahasia fisik Lei Yi sangat biasa dan tidak terlalu kuat. Itu jauh lebih rendah daripada dewa bersayap dari manusia bersayap dan manusia bersayap emas. Ini berarti dia tidak terlalu berbakat. Dia tidak sebaik dewa bersayap atau manusia bersayap emas. Rai begitu kuat karena ia telah memasuki planet induk klan naga sejak lama dan memperoleh beberapa peluang. Ia telah meningkatkan kultivasinya, faktor kekuatan surgawi asal, dan teknik rahasia asal. Meskipun ketiga faktor ini memainkan peran utama dalam kekuatan tempur seseorang, namun tidak semuanya. Ada faktor lain yang juga memengaruhi kekuatan tempur seseorang. Oleh karena itu, Lu Ming mampu bertarung melawan pihak lain. Kalau saja dewa sayap atau manusia bersayap emas, Lu Ming tidak akan sebanding dengan mereka mengingat faktor kekuatan dewa asal dan tingkat kultivasi mereka. Dalam kasus ini, Lu Ming lebih percaya diri. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Dalam formula, kuantitas, kekuatan surgawi terus mengalir ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming tidak perlu khawatir tentang kekuatan surgawinya yang habis. Kekuatan tombak dewa yang mendominasi, sepatu bot penghancur angin, dan lonceng kejahatan surgawi juga diaktifkan secara maksimal. Banyak orang yang kultivasinya kurang hanya bisa mendengar bunyi lonceng yang terus-menerus. Kemudian, Lu Ming berubah menjadi pantom dan mengepung Lei Yi, melancarkan serangan yang dahsyat. Ini, bagaimana mungkin? Kemampuan Lu Ming begitu kuat sehingga dia bisa melawan Lei Yi sejauh ini. Dia hanya kultivasi dewa-dewa tingkat ketiga, sedangkan Lei Yi adalah dewa-dewa tingkat ke-6. Kesenjangan seperti itu, dia benar-benar bisa melewatinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ras lain yang menyaksikan pertempuran itu semua tercengang. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap pertempuran di puncak gelombang yang bergelombang. Melawan dewa tingkat 6 dengan dewa tingkat 3. Terlebih lagi, pihak lain juga merupakan sosok jenius. Kekuatan tempur semacam ini sungguh terlalu mengejutkan. Ini, semua pria bersayap itu tercengang. Kemudian, wajah mereka menjadi pucat dan tampak mengerikan. Sebelumnya, mereka sangat arogan dan berpikir bahwa Lei Yi cukup kuat untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar dapat bertarung dengannya. Tidak mungkin, Lei Yi pasti tidak akan kalah. Kultivasi Lei Yi adalah dewa-dewa tingkat 6, sangat kuat. Jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan dewa-dewa tingkat 3. Anak itu pasti menggunakan beberapa teknik rahasia yang meningkatkan kekuatan tempur.
Namun, teknik rahasia semacam ini sangat menguras kekuatan dewa. Dia tidak akan bisa bertahan lama dan kekuatan dewanya akan habis. Benar, benar. Saat kekuatan sucinya habis, saat itulah kematiannya. Masyarakat suku manusia bersayap seakan-akan sedang berpegang teguh pada harapan terakhir untuk menyelamatkan nyawa, menantikannya. Sayangnya, mereka kecewa. Lu Ming dan Lei Yi saling bertukar 30, 40, 50 gerakan. Setelah lebih dari 100 gerakan, serangan Lu Ming tidak melemah sama sekali. Serangannya masih sangat kuat. Di sisi lain, serangan Rai mulai melemah. Yang pertama adalah karena Rai terus-menerus terpengaruh oleh lonceng kejahatan surgawi, yang terus-menerus menyerang jiwanya. Meskipun hanya ada sedikit efek setiap kali, seiring waktu, efeknya pada jiwanya akan terakumulasi dan menjadi lebih besar. Saat ini, jiwanya sedang kesakitan, yang sangat mempengaruhi penampilannya. Selain itu, pertempuran yang begitu intens memang telah menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Pada saat ini, kekuatan surgawi Rai telah sangat terkuras. Brengsek, Rai meraung dalam hatinya. Dia tidak dapat memahami bagaimana kekuatan suci Lu Ming begitu kuat. Mungkinkah anak ini memiliki harta karun untuk menyimpan kekuatan surgawi? Namun, semakin tinggi kultivasinya, semakin sulit untuk menyimpan kekuatan surgawi, dan semakin langka harta karun untuk menyimpan kekuatan surgawi. Bagaimana anak ini bisa memilikinya? Rai meraung dalam hatinya, tidak mampu memahaminya. Dia tidak akan pernah menyangka kalau itu karena asal-muasal kata kuno. Kata asal-usul kuno terlalu langka. Hanya ada 36 kata di seluruh jagat raya purba. Setiap kata asal kuno memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai fungsi tambahan, kata asal kuno rumus ukuran tidak begitu dikenal di alam semesta purba, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Rai tidak tahu sama sekali. Itulah sebabnya dia tidak dapat menemukan jawabannya. Kultivasinya berada pada tahap ke-6 alam dewa surgawi dan kekuatan surgawinya sangat terkuras. Bagaimana mungkin Lu Ming masih begitu bersemangat? Semakin dia melawan, semakin dia ketakutan. Keadaan pikirannya sudah kacau, dan dia tidak lagi memiliki semangat untuk menunjukkan keunggulannya dan kepada siapa lagi kalau bukan dia. Dengan cara ini, ia bahkan tidak sebanding dengan Lu Ming. Perlahan-lahan, ia mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sementara keunggulan Lu Ming semakin bertambah. Mereka saling bertukar selusin gerakan lagi. Suara mendesing. Cahaya tombak yang sangat tajam hampir menusuk jantung Rai. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, bahunya tetap tertusuk, dan sebuah lubang besar pun muncul. Darah dan daging beterbangan di mana-mana. Ah! Rai berteriak. Namun, dia terluka dan kekuatannya semakin melemah. Dia ingin melarikan diri. Membunuh. Lei Yi berteriak dan kekuatan surgawinya meledak dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, 3 Thunder ROC terbentuk dan mereka menerkam Lu Ming. Sedangkan dirinya sendiri, dia berbalik dan melarikan diri. Kau ingin pergi? Tidak mungkin. Tatapan mata Lu Ming dingin. Ia melangkah di udara dan sosoknya terus berubah. Ia menghindari 3 Thunder ROC dan tombak dewa yang mendominasi menusuk kepala Lei Yi seperti sambaran petir. Bab 3639 sepihak. Lu Ming terus-menerus mengubah posisinya dan menghindari serangan Lei Yi. Kilauan tombak itu bagaikan kilat saat menembus kepala Lei Yi. Rai merasakan semua bulu kuduknya berdiri tegak. Rasa bahaya yang mengerikan muncul di hatinya. Ini adalah bahaya kematian. Pada saat kritis, Rai meraung dan tubuhnya bergerak beberapa meter jauhnya. Kau ingin menghindarinya? Bermimpilah. Tatapan mata Lu Ming dingin. Ia mengayunkan tombak dewa yang mendominasi itu dan ujung tombak itu memotong kekosongan seperti kilatan cahaya. Aduh! Tombak itu menebas sayap Rai. Seketika, darah berceceran dan bulu-bulu beterbangan. Salah satu sayap Rai terputus. Keterampilan rahasia asalnya, yang seharusnya menyatu dengan sayapnya, hampir runtuh saat ini. Rai sangat terkejut hingga dia batuk darah dan wajahnya menjadi pucat. Cepat, cepat dan bantu aku. Ayo cepat. Rai berteriak gila-gilaan dan meminta bantuan manusia bersayap lainnya. Cepat, bentuk formasi. Bentuk formasi. Di tempat kejadian, ada lebih dari 100 orang bersayap. Sosok mereka berkedip-kedip dan mereka akan membentuk formasi. Mereka bergegas menuju Lu Ming untuk menyelamatkan Lei Yi. Namun, Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan. Mereka terlalu lambat. Ledakan, ledakan, ledakan.
Dalam sekejap mata, Lu Ming telah melancarkan lebih dari 10 serangan. Bayangan tombak itu sepenuhnya menyelimuti Lei Yi. Lei Yi terus-menerus terluka dan kekuatan tempurnya melemah. Dia bukan tandingan Lu Ming. Walau dia berusaha sekuat tenaga melawan, tetap saja sia-sia. Dia hanya berhasil memblokir setengah dari pancaran tombak itu. Setengah pancaran tombak yang tersisa menghantam tubuhnya dan meledakkannya. Cepat, datang dan selamatkan aku. Rai berteriak dengan gila. Dia hampir mati ketakutan dan hampir mengompol. Meskipun ia dianggap sebagai kesayangan surga di suku manusia bersayap, ia tidak berada di puncak dan statusnya tidak terlalu tinggi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ia mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke planet induk suku naga dan akhirnya memperoleh kesempatan besar. Ia berkultivasi di planet induk suku naga selama beberapa dekade dan kultivasinya meningkat pesat. Banyak kesayangan surga dari suku manusia bersayap yang berada di atasnya saat itu tidak lagi menjadi tandingannya. Mereka ditekan olehnya dan tunduk di hadapannya. Ini membuatnya sangat nyaman. Nasibnya telah berubah total. Dia pasti akan dihargai di suku manusia bersayap di masa depan. Ia mengira membunuh Lu Ming akan mudah. Setelah membunuhnya, pemimpin suku manusia bersayap akan sangat menghargainya dan masa depannya akan cerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Ia begitu takut hingga jiwanya gemetar. Berhenti. Membunuh. Lebih dari 100 orang bersayap membentuk formasi tempur dan menyerbu. Sayangnya, mereka tidak dapat tiba tepat waktu. Aku akan membunuhnya terlebih dulu, baru aku akan berurusan denganmu. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Serangannya terus menyapu Lei Yi seperti badai. Kali ini, Rai tidak dapat menahannya lagi. Lu Ming, kamu dalam masalah. Lei Yi mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan saat ia ditelan oleh cahaya tombak. Tubuhnya meledak, dan jiwanya musnah. Ia tewas di tempat. Brengsek. Banyak pria bersayap melihat ini dan berteriak. Kemudian, kekuatan suci itu terkumpul dan mengembun menjadi sebuah pedang tempur raksasa, yang ditebaskan ke arah Lu Ming. Tidak ada favorit surga tingkat atas, hanya 100 orang. Saya ingin melihat seberapa kuat formasi pertempuran Anda. Lu Ming menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak ke tombak surgawi yang mendominasi. Ledakan. Tombak Dewa Tirani itu tiba-tiba menusuk keluar, dan cahaya tombak yang besar menusuk ke arah pedang tempur. Kemudian, mereka bertabrakan dengan keras. Ledakan dahsyat terjadi, seolah-olah sebuah planet telah meledak. Ledakan itu membentuk gelombang kejut yang menyilaukan dan menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, cahaya tombak dan pedang tempur meledak pada saat yang sama. Bagaimana itu mungkin? Semua manusia bersayap, termasuk para penonton, terkejut. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak bertarung, tetapi begitu mereka bertarung, mereka menyadari betapa mengerikannya Lu Ming. Formasi pertempuran yang dibentuk lebih dari 100 orang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lu Ming. Kau tak lebih dari ini, bunuh. Lu Ming berteriak dan tombak dewa yang mendominasi melesat keluar. Bayangan tombak yang besarnya seperti gunung dan panjangnya ribuan mil, melesat ke arah formasi pertempuran para pria bersayap. Pada saat yang sama, lonceng kejahatan surgawi terus berdentang. Serangan jiwa dilancarkan ke formasi pertempuran para pria bersayap. Ketika mereka membentuk formasi pertempuran, kekuatan sen mereka akan terhubung satu sama lain. Kekuatan sen masing-masing dapat ditumpuk bersama. Namun, ada kekurangan dalam hal ini. Lagi pula, butuh waktu bagi kekuatan sen untuk terhubung. Meskipun waktu ini tidak terlalu lama, bisa dikatakan sangat singkat. Jika dia membentuk keadaan yang menghancurkan, waktu ini bisa diabaikan. Namun, formasi pertempuran yang dibentuk oleh suku manusia bersayap tidak dapat menekan Lu Ming. Ini adalah masalah besar. Kecepatan serangan Lu Ming lebih cepat dari mereka. Dan EBSCP, selain itu, serangan lonceng kejahatan surgawi telah menyebabkan jiwa beberapa orang menjadi kesakitan, sehingga memperlambat serangan mereka. Mereka melancarkan serangan. Pada gerakan kedua, mereka nyaris tidak mampu mengimbangi kecepatan Lu Ming dan berhasil memblokir serangannya. Untuk gerakan ketiga, mereka sedikit lebih lambat. Tepat saat serangan Lu Ming hendak mendarat, mereka melancarkan serangan untuk menghalangi serangan Lu Ming. Akan tetapi, saat Lu Ming melancarkan gerakan keempatnya, sudah terlambat bagi mereka untuk melancarkan serangan. Bertahan, cepat bertahan, blokir,
Blokir. Banyak dewa kesayangan para manusia bersayap meraung. Melihat cahaya tombak seperti gunung turun, mereka semua ketakutan. Pada akhirnya, mereka berhasil mengaktifkan layar cahaya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Cahaya tombak yang besar menghantam layar cahaya. Layar cahaya bergetar hebat. Beberapa jenius dari ras manusia bersayap yang paling dekat dengan cahaya tombak bergetar hebat dan memuntahkan seteguk darah. Retakan muncul di tubuh mereka. Ah! Mereka berteriak ketakutan. Merusak. Suara dingin looming disertai dengan teriakan ketakutan. Kemudian, retakan muncul di layar cahaya dan meledak. Layar cahaya itu meledak. Tanpa ada halangan apapun, cahaya tombak itu hancur berkeping-keping. Bang bang bang. Dalam sekejap, lebih dari selusin elit pria bersayap meledak dan tewas di tempat. Berlari. Formasi pertempuran telah hancur, dan para manusia bersayap yang tersisa, kesayangan surga, ketakutan. Mereka berlari menyelamatkan diri dan melarikan diri ke segala arah. Membunuh. Looming melolong panjang, niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dia dan manusia bersayap itu sudah menjadi musuh bebuyutan. Pihak lain telah bersekongkol untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan membiarkan mereka pergi, meskipun orang-orang ini tidak lagi layak mendapatkan perhatiannya. Wus, wus. Cahaya tombak yang menyilaukan terus memancar keluar. Satu persatu, para elit manusia bersayap tertusuk dan tewas di tempat. Ini adalah pembantaian sepihak. Hal ini karena tidak ada satupun ahli suku manusia bersayap yang tersisa yang dapat melawan Looming. Tidak ada satupun dari mereka yang dapat menahan satu gerakan pun dari Looming. Satu demi satu, keajaiban manusia bersayap tumbang akibat tombak dominasi Looming. Dari sekitar 100 orang, 50 hingga 60 di antaranya terbunuh dengan cepat. Orang-orang yang tersisa beruntung dan berhasil melarikan diri. Begitu kejam, begitu kuat kekuatan tempurnya. Para tokoh terkemuka dari berbagai ras di sekitar mereka terkesiap. Mereka menatap Looming dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa dia adalah orang yang kejam. Bab 3640, sosok seukuran planet. Lagi pula, Looming sendirian dan tidak bisa memisahkan diri. Dia tidak keberatan menjaga semua jenius suku manusia bersayap tetap hidup. Namun, lebih dari 100 orang manusia bersayap ajaib melarikan diri ke segala arah. Manusia bersayap itu sangat cepat, jadi dia tidak dapat mengejar mereka satu persatu. Pada akhirnya, dia hanya membunuh lebih dari setengah dari mereka. Sisanya masih melarikan diri. Sosok Looming berkelebat dan dia menyimpan cincin penyimpanan keajaiban manusia bersayap. Aku penasaran apakah orang itu punya stok di cincin penyimpanannya. Looming punya pemikiran dan menantikannya. Dia sedang memikirkan tentang cincin penyimpanan Rai. Rai telah memasuki planet induk ras naga selama bertahun-tahun. Dia pasti telah mengunjungi banyak peninggalan bersejarah atau tempat suci dan memperoleh banyak harta karun. Kalau tidak, kultivasinya tidak akan meningkat pesat. Dia juga memiliki faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal. Mereka adalah orang-orang yang paling mungkin menyimpannya. Looming berencana mencari tempat untuk memeriksa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Tanah dan angkasa tiba-tiba berguncang hebat, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh yang keras terus terdengar. Banyak orang yang berdiri di tanah hampir kehilangan keseimbangan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang bingung. Lihatlah, di seberang langit, di seberang langit. Tiba-tiba seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berteriak kaget. Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke langit, lalu mereka semua terkesiap. Bahkan Looming pun sama. Sebuah benda raksasa muncul di langit. Benda itu sangat besar dan muncul dari langit berbintang di alam semesta. Asyik. Seberkas cahaya besar meledak dari tubuh raksasa ini dan menebas ke arah planet induk suku naga. Di sekitar planet induk suku naga, segel naga ke-10 muncul dan menghalangi cahaya. Namun, ia mulai bergetar hebat dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tak lama kemudian, sosok itu mendekat, dan semua orang akhirnya melihat bentuk dan penampilan sosok itu. Itu adalah manusia bersayap. Meskipun mereka berjauhan, manusia bersayap ini terlalu besar. Ia muncul di antara planet induk suku naga dan bintang, menghalanginya secara langsung. Dunia menjadi gelap, hanya menyisakan cahaya keemasan yang terang.
Itu adalah pria bersayap emas, berusia sekitar setengah baya, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan cahaya yang panjangnya ratusan juta kaki. Dia terlalu besar. Dia memberikan kesan bahwa dia sebesar bintang. Manusia bersayap. Makhluk maha kuasa dari manusia bersayap ada di sini. Seseorang berteriak kaget. Dia mendengar bahwa Luming telah membunuh putra dari makhluk kuat dari suku manusia bersayap. Makhluk kuat itu telah menyerbu ke planet induk suku naga dengan marah. Sekarang, dia akhirnya tiba. Namun, pihak lainnya terlalu menakutkan. Tubuhnya sebesar planet, dan dia melintasi alam semesta seperti Dewa Purba. Sebelumnya, gempa bumi di planet induk ras naga disebabkan oleh orang ini. Dia menyerang planet induk tetapi dihalangi oleh segel 10.000 naga. Suara mendesing. Mata tokoh perkasa suku manusia bersayap ini bagaikan dua matahari emas saat terbuka dan tertutup. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada Luming. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, Luming dapat melihat niat membunuh yang brutal di matanya. Nak, apakah kau yang telah membunuh begitu banyak kesayangan surga para manusia bersayap? Sosok perkasa ras manusia bersayap itu berbicara. Suaranya bergemuruh dan menembus 10.000 segel naga langsung ke planet induk ras naga. Tingkat kekuatan ini benar-benar menggemparkan. Tidak buruk, Luming menarik napas dalam-dalam dan berkata. Di hadapan sosok yang begitu perkasa dan tak terduga, adalah omong kosong jika dikatakan dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia berada di bawah banyak tekanan. Namun untungnya, planet induk ras naga memiliki 10.000 segel naga. Segel 10.000 naga dibuat oleh semua ahli klan naga dengan mengorbankan nyawa mereka. Segel itu tidak dapat dipecahkan. Jika itu bisa dipatahkan, para mahakuasa ras malaikat, ras jiwa, dan ras lainnya pasti sudah menghancurkannya sejak lama. Mengapa para mahakuasa ras manusia bersayap harus menunggu? Dengan keyakinan ini, Luming tidak takut. Bagus sekali, pergilah dari sini, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Sosok perkasa dari suku manusia bersayap itu berbicara, suaranya bergemuruh bagaikan guntur. Nada bicaranya tidak diragukan, seolah-olah orang lain harus melakukan apa yang dikatakannya. Faktanya, itu benar. Orang ini adalah mahakuasa tingkat atas dari ras manusia bersayap. Kekuatannya tak terbayangkan. Tak seorang pun berani membantah kata-katanya. Apapun yang dikatakannya, itulah yang terjadi. Ini adalah kebiasaan. Namun, menurut Luming, itu bodoh. Hehe, aku pernah melihatnya di mimpi Dewi Giok. Aku pernah membunuh seorang idiot sebelumnya. Dia anakmu, kan? Hehe, aku tidak menyangka ayahnya sebodoh anaknya. Luming mencibir. Si. Begitu Luming mengatakan itu, desahan terdengar di mana-mana. Berani, dia benar-benar berani. Di hadapan orang sekuat itu, Luming benar-benar berani, menyebut pihak lain sebagai orang idiot. Ini sungguh, banyak orang akan ketakutan setengah mati saat berhadapan dengan orang yang begitu berkuasa. Mereka bahkan harus berhati-hati saat berbicara. Namun, Luming berani memarahi pihak lain. Jika dia tidak berani, apalagi yang bisa dia lakukan? Bahkan sosok perkasa suku manusia bersayap itu tertegun sejenak. Kemudian, dia dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Bagus sekali, bagus sekali. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali ada orang yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Sepertinya anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sosok perkasa suku manusia bersayap itu berkata dengan dingin, suaranya bergema ke segala arah. Pak Tua, kamu terlalu banyak bicara. Kalau kamu mau membalaskan dendam anakmu, datanglah, aku berdiri di sini. Kalau kamu punya kemampuan, datanglah dan bunuh aku. Luming berteriak dengan arogan. Karena pihak lain tidak membiarkan dia lolos, lebih baik dia melakukan segala cara. Dia tidak percaya pihak lain mampu menghancurkan segel 10.000 naga. Bocah, kau cari kematian. Suara dingin pria bersayap itu terdengar saat cahaya mengerikan terpancar dari tubuhnya. Cahaya keemasan menerangi alam semesta dan 1000 kali lebih terang dari bintang-bintang. Tanpa 10.000 segel naga, Luming dan yang lainnya akan musnah dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, mereka tidak merasakan aura sedikit pun. Namun, ketika mereka melihat tubuh pihak lain bersinar, mereka tidak merasakan aura mengerikan yang menekan mereka. Mereka mengerti bahwa segel 10.000 naga mungkin telah memblokirnya. Ledakan.
Sosok perkasa dari suku manusia bersayap muncul, dan cahaya keemasan mengembun menjadi telapak tangan emas. Telapak tangan emas begitu besar hingga menutupi matahari dan langit. Telapak tangan itu menekan planet induk ras naga. Dari kejauhan, jejak telapak tangan itu dapat terlihat dengan jelas. Setiap jejak telapak tangan sebesar pegunungan. Dan EBSCP, mengaum. Tepat saat telapak emas hendak mendarat di planet induk suku naga, raungan naga terdengar. Raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan naga tertinggi menyebar. Kemudian, seluruh planet induk ras naga menyala, dan naga surgawi yang sangat besar mengembun dan membubung ke angkasa, menyerbu ke arah telapak emas. Ledakan. Naga surgawi raksasa dan telapak tangan emas bertabrakan dengan ledakan yang menggetarkan bumi. Saat berikutnya, telapak tangan emas meledak. Bab 3641 memecahkan segel 10.000 naga. Segel naga 10.000. Aku tidak percaya bahwa segel naga 10.000 yang telah terbentuk selama puluhan tahun bintang dapat menghentikanku. Hari ini, aku harus membuka celah dan membunuh kecil itu. Mati. Sosok perkasa ras manusia bersayap itu meraung saat kekuatan surgawinya meletus. Langit berbintang di alam semesta terus meledak, dan pemandangan kekosongan yang luas pun muncul. Adegan ini terlalu mengerikan. Jika ada planet di sekitar, planet manapun akan meledak. Untungnya, tidak ada lagi planet di sekitar planet induk suku naga. Bintang itu terkait dengan planet induk suku naga dan tidak bisa diremehkan. Itu tidak bisa dihancurkan. Di luar planet induk ras naga, awalnya ada banyak tokoh yang berkumpul. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai ras. Kultivasi mereka berada di alam dewa-dewa tahap keempat ke atas. Mereka siap untuk mencari kesempatan untuk memasuki planet induk ras naga. Akan tetapi, setelah Yang Maha Kuasa dari suku manusia bersayap tiba, mereka telah mundur jauh untuk menghindari dampaknya. Ledakan. Sosok perkasa dari suku manusia bersayap itu mengembangkan sayapnya dan mulai mengepakkannya. Tiba-tiba, bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi pedang-pedang tempur emas, menyerang ke arah planet induk ras naga. Raungan naga terdengar lagi, bahkan lebih dahsyat. Naga suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghalangi cahaya pedang emas. Buka itu. Pria bersayap itu meraung dan mengepalkan tinjunya. Cahaya pedang emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang besar yang menebas ke arah planet induk ras naga. Dia ingin menciptakan celah pada segel 10.000 naga. Dia hanya perlu membuat celah. Dengan satu celah, dia punya 100 cara untuk membunuh Luming. Namun, dia jelas-jelas meremehkan 10.000 segel naga. Mengaum. Raungan naga yang dahsyat terdengar saat sosok naga surgawi bercakar 9 yang sangat besar mengembun. Seluruh tubuhnya tampak kokoh seolah-olah itu adalah naga surgawi bercakar 9 yang nyata. Sosoknya sangat mirip dengan kehidupan nyata. Naga surgawi bercakar 9 itu mengulurkan cakar naganya dan meraih pedang tempur emas. Ia meremasnya dengan kuat dan pedang tempur emas itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh pria bersayap itu bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Menjijikkan. Sosok perkasa suku manusia bersayap itu meraung di dalam hatinya. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya tadi, tetapi dia masih tidak bisa menghancurkan segel naga 10.000. Dia bahkan tidak bisa membuka celah sedikit pun. Saudara Yi, biarkan orang tua ini membantumu. Tepat pada saat ini, suara serak dan menusuk telinga terdengar. Kemudian, sosok lain muncul di samping sosok perkasa suku manusia bersayap. Sosok ini juga sangat besar. Tubuhnya yang besar meremas langit berbintang, menutupi langit dan menghasilkan bayangan besar. Dari kejauhan, terlihat seorang lelaki tua berjubah hitam. Kabut hitam terus-menerus menyebar dari tubuhnya. Suku penyihir. Itu adalah Yang Maha Kuasa dari suku penyihir. Seseorang berteriak. Jelaslah, sosok yang amat besar itu adalah makhluk sakti dari suku bertuah, sosok yang setingkat dengan makhluk sakti dari suku manusia bersayap. Kamu juga di sini. Tepat waktu. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan segel 10.000 naga. Cukup dengan sedikit retakan saja. Kata tokoh perkasa suku manusia bersayap itu. Baiklah, mari kita serang bersama. Suara serak makhluk kuat dari suku sorcerer terdengar. Saat berikutnya, dia bergerak. Tubuh sosok perkasa dari suku sorcerer itu bersinar, kemudian ada sesosok makhluk yang keluar dari tubuhnya. Sosok itu tampak seperti iblis.
Itu adalah boneka jiwa yang dimurnikan oleh jiwa. Boneka jiwa itu meraung saat ia menyerang ke arah segel naga 10.000. Pada saat yang sama, sosok perkasa suku manusia bersayap itu bergerak lagi. Pedang tempur emas terbentuk sekali lagi, mencoba menghancurkan segel naga 10.000. Mengaum, raungan naga terdengar lagi. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung marah, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan saat ia menyerang boneka jiwa dan pedang tempur emas. Boneka jiwa dan naga surgawi bergulat satu sama lain dan meledak ke dalam kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, pedang tempur emas menebas kepala naga surgawi bercakar 9. Ledakan. Kepala naga dewa bercakar 9 itu terbelah. Luka pedang yang dalam muncul, dan sebagian kecilnya meledak. Dia akan menang. Di planet induk ras naga, para ahli kebanggaan surga ras manusia bersayap yang telah melarikan diri sebelumnya sangat gembira saat melihat ini. Hahaha, Patriark akan menghancurkan segel 10.000 naga. Lu Ming pasti sudah mati. Kesayangan surga bersayap itu tertawa. Manusia bersayap merupakan salah satu leluhur ras manusia bersayap. Lagi pula, segel 10.000 naga telah melemah setelah sekian lama, dan tidak dapat menahan serangan Patriark lagi. Mari kita lihat seberapa sombongnya anak itu. Para jenius dari ras manusia bersayap sangat gembira. Tidak hanya itu, para jenius dari ras yang bermusuhan dengan Lu Ming juga sangat gembira. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Itu tidak mungkin bisa dipatahkan, kan? Lu Ming merasa sedikit ragu. Jangan khawatir, dengan kekuatan mereka berdua, mereka tidak akan bisa menghancurkan segel naga 10.000 saat ini. Kata iblis tulang dalam lautan kesadarannya. Bagaimana kamu tahu? Lu Ming tidak mempercayainya. Kenapa aku tidak tahu? Walaupun kedua orang ini cukup kuat, aku bisa membunuh mereka dengan satu tamparan saat aku sedang dalam puncak kekuatanku. Suara menghina dari iblis tulang terdengar. Kau sekuat itu. Siapa kau? Lu Ming bertanya. Dia benar-benar penasaran dengan identitas iblis tulang itu. Dia pernah bertanya tentang hal itu di masa lalu, tetapi iblis tulang itu tidak menjawabnya setiap kali. Kali ini pun sama saja. Kau tidak punya hak untuk tahu siapa aku. Kekuatanmu terlalu lemah, mengerti? Suara menghina dari iblis tulang terdengar. Lu Ming terdiam. Namun, Lu Ming merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan iblis tulang itu. Perkataan iblis tulang itu benar adanya. Di luar planet, pertempuran berlangsung sangat sengit. Suku manusia bersayap dan orang-orang perkasa dari suku penyihir telah bergabung dan akhirnya mengalahkan naga surgawi bercakar 9. Banyak orang berteriak kaget, mengira segel 10.000 naga itu benar-benar akan rusak. Akan tetapi, tepat saat naga surgawi bercakar 9 itu menghilang, sebuah cakar naga tiba-tiba terentang. Cakar naga ini sangat besar dan mencengkeram manusia bersayap serta sosok perkasa suku penyihir. Cakar naga ini, mata Lu Ming menyipit. Cakar naga ini persis sama dengan cakar naga terakhir yang dia temui saat pertama kali memasuki planet induk klan naga. Namun, yang ini berkali-kali lebih besar dan jauh lebih kuat. Ledakan. Cakar naga terulur dan menangkap boneka jiwa. Gah gah gah. Boneka jiwa itu menjerit memekakkan telinga dan meronta mati-matian. Semua orang telah menyaksikan kekuatan boneka jiwa, tetapi mereka tidak bisa melepaskan diri sekarang. Tidak bagus, cepat bantu aku. Makhluk kuat dari suku sorcerer itu meraung dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Dia terus menyalurkan kekuatan surgawinya untuk melawan boneka jiwa itu. Pada saat yang sama, sosok perkasa suku manusia bersayap juga bergerak. Pedang tempur emasnya menebas ke arah cakar naga. Akan tetapi, sebelum pedang tempur emas bisa menjangkaunya, cakar naga mengepal keras, dan boneka jiwa itu meledak dengan keras. Aduh! Makhluk kuat dari suku sorcerer itu tampaknya telah menderita serangan balasan. Tubuhnya gemetar dan dia mundur sambil batuk darah. Setelah cakar naga menghancurkan boneka jiwa, ia berbalik dan terus meraih pedang tempur emas.